Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Riani, mahasiswa semester 1 STID Rodatul Hasanah Medan. Di sini dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Kerangka Dasar Teori Keilmuan. Baiklah, yang pertama-tama, segala puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat tatap muka pada pemaparan makalah ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Disusunnya makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Kerangka Dasar Teori Keilmuan. Dan semoga makalah ini menambah pengetahuan kita serta mengenal lebih ilmu filsafat. Semoga makalah ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tidak semua masalah kependidikan dapat dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah semata-mata. Banyak di antara masalah yang memerlukan pendekatan filosofi dalam pemecahannya. Analisa filsafat terhadap masalah-masalah tersebut dapat dengan berbagai cara pendekatannya akan dapat menghasilkan pandangan-pandangan tertentu mengenai masalah-masalah tersebut, dan atas dasar itu bisa disusun secara sistematis teori-teori pemecahannya. Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori memegang peranan penting. Mengenai teori, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan teori? Sudah banyak ahli yang mendefinisikannya. Teori dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu. Baiklah, ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa lain scientia, dari bentuk kata kerja scare yang berarti mempelajari, mengetahui. Dalian G memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas menelaah yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman mengenai dunia dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Berbicara tentang teori dan ilmu, berikut ini akan dikemukakan apa itu kerangka dasar teori keilmuan. Baiklah, yang selanjutnya, makna teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi, asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian dan ilmu pengetahuan, pendapat, cara, dan aturan. Baiklah, 2. Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, teori merupakan ide atau prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan fakta-fakta pada pokok persoalan. Dan menurut Littlejohn dan Karen Foss, teori ialah sebuah sistem konsep yang abstrak dan berhubungan atau hubungan-hubungan konsep tersebut membantu kita untuk memahami sebuah fenomena dan kejadian. Dan selanjutnya, perbedaan teori dengan metode. Teori adalah alat bantu untuk memecahkan atau mencari jawaban atas suatu masalah, sedangkan metode adalah cara untuk memecahkan atau mencari atau untuk mencapainya. Selanjutnya, teori keilmuan. Pengertian teori ilmiah atau teori keilmuan adalah beberapa kebenaran yang saling berkaitan secara logis untuk memberi penjelasan mengenai sejumlah peristiwa atau fenomena. Misalnya, teori Darwin tentang evolusi organisme hidup yang menerangkan bahwa bentuk-bentuk organisme yang lebih rumit berasal dari sejumlah kecil bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan primitif. Organisme-organisme tersebut berkembang secara evolusioner sepanjang masa. Jadi,
Teori ilmiah atau teori keilmuan merupakan sekumpulan kebenaran yang mencakup konsep-konsep tertentu yang saling berhubungan. Kondisi saling keterhubungan di antara konsep-konsep tersebut menyajikan suatu pandangan yang bersifat utuh dan sistematik mengenai fenomena atau objek keilmuan yang ditelaah sehingga mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena atau objek keilmuan dimaksud. Prinsipnya, tujuan akhir dari ilmu adalah menghasilkan teori, yaitu berupa penjelasan-penjelasan terhadap fenomena alamiah. Dalam bidang pengetahuan, teori adalah model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode-metode ilmiah. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramaikan, dan menguasai fenomena tertentu. Misalnya, benda-benda mati, kejadian-kejadian alam, atau tingkah laku hewan. Seringkali teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan. Misalnya, apabila kucing mengeong, berarti ia meminta makan. Sebagai teori, membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang saling berkaitan dengan apa yang kita lihat dan pikirkan. Selanjutnya, fungsi teori keilmuan. Fungsi pertama ialah membantu menyusun dan mensistematisasikan data maupun pemikiran tentang data sehingga tercapai pertalian yang logis di antara aneka data yang semulanya bersifat saling terlepas dan kacau balau. Jadi teori dalam hal ini berfungsi sebagai pedoman, bagian sistematis atau acuan. Yang kedua, memberi suatu rencana sementara mengenai medan yang semulanya belum dipetakan untuk memberikan arah atau orientasi bagi proses pemikiran keilmuan. Dan yang ketiga, memberi petunjuk atau arahan bagi penelitian atau penyelidikan lanjut. Selanjutnya ialah peran teori. Teori memiliki peran yang sangat penting. Teori berperan membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Di dalam teori, fakta kebenaran sangat penting dalam mengikhtisarkan informasi sehingga penafsiran penilaian pernyataan dapat terlaksana dengan mudah. Selanjutnya ialah bagian-bagian teori. Bagian yang pertama ialah konsep. Konsep adalah sebuah ilmu yang diekspresikan dengan simbol atau kata. Konsep dibagi dua, yaitu dengan simbol dan definisi. Dalam ilmu alam, konsep dapat diekspresikan dengan simbol-simbol seperti M adalah massa dan lainnya. Akan tetapi, dalam ilmu sosial, konsep ini lebih sering diekspresikan dengan kata-kata melalui simbol-simbol. Menurut Neumann, kata-kata juga merupakan simbol, karena bahasa itu sendiri adalah simbol. Konsep selalu ada dimanapun dan selalu digunakan. Selanjutnya, yang kedua adalah ruang lingkup atau scope. Konsep ada yang bersifat abstrak dan ada juga yang bersifat konkret. Teori dengan konsep-konsep yang abstrak dapat diaplikasikan terhadap fenomena-fenomena sosial yang lebih luas dibanding dengan teori yang memiliki konsep-konsep yang konkret. Contohnya teori yang diungkapkan oleh Lord Acton, yaitu kekuasaan cenderung dikorupsikan. Dalam hal ini, kekuasaan dan korupsi ada dalam ruang lingkup yang abstrak. Kemudian, kekuasaan ini dalam lingkup konkret seperti presiden, raja jabatan, ketua RT, dan lain-lain. Korupsi dalam lingkup konkret seperti korupsi uang dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu hubungan atau relationship. Teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya, teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan. Hubungan ini seperti pernyataan proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan yang memperincikan hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, yang kita bahas saat ini adalah kerangka dasar teori keilmuan. Filsafat adalah induk dari segala ilmu. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Adapun ruang lingkup dari filsafat itu sendiri adalah semua hal yang ada. Sasaran penyelidikannya adalah nilai hakiki sebuah kebenaran yang bersifat menyeluruh, abstrak, dan universal. Menurut J. Mubarok, objek filsafat ada dua. Yang pertama yaitu sesuatu yang tampak, melahirkan filsafat metafisika yang butuh perenungan dan penghayatan. Dan yang kedua, sesuatu yang tidak tampak, melahirkan filsafat fisika bersifat penalaran yang selanjutnya, dasar-dasar teori keilmuan. Yang pertama yaitu ontologi.
Antologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula akal pikiran Yunani telah memunculkan perenungan di bidang antologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yaitu yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Pembahasan tentang antologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani on plus being dan logos plus logis. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ada beberapa pendapat tentang ontologi di antaranya, menurut Siti Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dan kenyataan. Karena itu ia disebut ilmu hakikat yang ada, hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Yang kedua, pendapat Amsal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama mengatakan berasal dari kata ontos, sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tapi berdasar pada logika semata-mata. Dari beberapa pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Yang kedua yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunani action yang berarti nilai dan logos yang berarti teori, yang berarti teori tentang nilai. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang budi pada ilmu. Penutup, filsafat adalah induk dari segala ilmu dalam perkembangannya. Ilmu pengetahuan membiak dengan pesat dan spesifik. Banyak ilmu-ilmu baru sehingga lepas dari akal filosofisnya. Ilmu dikembangkan oleh manusia untuk menemukan sesuatu nilai luhur dalam kehidupan manusia. Yang disebut kebenaran ilmiah dan teori ilmiah adalah sekumpulan fakta yang saling berkaitan untuk menjelaskan sejumlah peristiwa dan fenomena. Dasar-dasar ilmu terdiri dari dua, yaitu ontologi dan aksiologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno, sedangkan aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Kiki Riani dengan dosen pengampu Ustadz Irwan Harawani Sirait, SFil MPD. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.